Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para Bapak Ibu, saudara penyimak juga mengaji, pada kesempatan ini alhamdulillah kita melanjutkan pembacaan risalah fikih Ramadan. Dan untuk kali ini kita sudah sampai pada bab ke-6 dan bab yang terakhir ini, yang merupakan bab tentang zakat fitrah, zakat fitri dan hukum-hukum di hari raya Idul Fitri. Nah, bab ini juga sangat penting bagi kita karena menjadi penutup dari amalan-amalan kita di bulan Ramadan dan menyempurnakan sebagaimana seorang muslim itu menyempurnakan puasanya dengan zakat fitri, juga menyambut hari Id sesuai dengan tuntunan syariat. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kajian ini sebagai pemberat timbangan amal kita di Yaumul Hisab, serta menerima seluruh ibadah Ramadan kita. Amin. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuka bab ke-6, bab ke-sadis ke-6, bab sadis, al-babu sadisu, bab yang ke-6, fi zakatil fitri, yaitu ya, bismillahirrahmanirrahim, al-babu sadis, bab yang ke-6, fi zakatil fitri, tentang zakat fitri, wa ahkami idil fitri, dan hukum-hukum di hari raya Idul Fitri. Bab yang pertama kita akan membahas hukmu zakatil fitri, hukum dari zakat fitri. Zakatul fitri fardhatun wajibatun ala kulli muslim. Zakat fitri itu adalah suatu kewajiban wajib bagi setiap orang muslim. Sanghirin au kabirin, dzakarin au untha, hur au abdin, idza wajada ma yazidu an quti yaumih. Itu syaratnya. Setiap muslim, baik yang sudah tua, yang kecil, yang sudah tua, laki-laki, perempuan, merdeka, bahkan budak, ketika mereka menjumpai atau memiliki kelebihan dari kebutuhan pokok yang dimakan pada hari itu, maka hukumnya wajib. Itu berarti mafhum mukhalafahnya, ketika kaum muslimin itu tidak memiliki makanan untuk dimakan saat itu, di hari itu, maka dia tidak mempunyai kewajiban untuk zakat fitrah. Nanti kita bahas ini hukumnya. Sesuai dengan hadisnya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala abdi wal hur wal dzakari wal unsa was saghir wal kabir minal muslimin, rawahu Bukhari wal Muslim. Sesuai dengan hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri 1 sa' dari korma, 1 sa' dari gandum, wajib atas orang yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun sudah dewasa, sudah besar, dari kaum muslimin, maka hukumnya wajib untuk mendatangkan zakat fitri. Qala al-Imam Ibnu Munzir rahimahullah, Imam Ibnu Munzir menjelaskan, ajma'u ala anna zakatal fitri fardun. Ibnu Munzir, al-Imam rahimahullah menjelaskan bahwa para ulama telah sepakat berijma bahwa zakat fitri itu hukumnya wajib. Ini zakat fitri itu adalah zakat yang terkait dengan Ramadan. Zakat fitri itu beda dengan zakat mal. Beda itu ya, kita harus bedakan ini zakat fitri dan zakat mal. Karena zakat fitri ada kaitannya dengan Ramadan, dengan jiwa, dengan penutup puasa. Karena itulah disebut sebagai zakatul fitri. Zakatnya orang yang telah berbuka dari puasa. Lalu siapakah yang wajib? Dari bab ini kita ambil yang wajib adalah semua kaum muslimin. Itu wajib untuk mendatangkan zakat fitri selama memiliki kelebihan makanan untuk dirinya sendiri dan tanggungannya bisa berarti keluarganya, anak-anaknya, budak yang mereka tanggung. Jika mereka tidak mempunyai makanan saat itu untuk menanggung keluarganya, maka hukumnya tidak wajib, karena syariat itu penuh dengan rahmah, tidak wajib. Jadi hikmah zakatul fitr itu kan tuhratul lis-sha'im wa tut'imatul masakin. Hikmahnya itu ada 2, membersihkan puasa kita dari kekurangan
dan memberi makan, membahagiakan orang fakir miskin di hari raya. Ini jadi ulama-ulama terdahulu itu menjaga kewajiban, orang salaf ini sangat menjaga kewajiban ini, sangat perhatian dengan zakat fitrah ini. Bahkan sebelum malam Id itu sudah disiapkan karena takut kalau terlewat. Nah, ini yang jadi praktek kita, yang jadi di dalam Islam zaman kita menganggap bahwa zakat fitri ini wajib mutlak. Sampai-sampai orang miskin yang tidak mampu untuk zakat itu diberikan pinjaman beras. Jadi ada jamaah-jamaah, ada beberapa jamaah sudah setor zakat, misalkan zakat fitri. Sebelum dibagikan, si fulan itu tidak bisa zakat karena memang dalam kondisi yang benar-benar fakir dan miskin. Akhirnya dipinjamkan dari zakat itu. Dipinjamkan. Kemudian setelah dipinjamkan, si fulan ini yang tidak dapat bagian, yang tidak bisa zakat ini diberi zakat yang lebih untuk membayar hutang zakat sebelumnya. Nah, ini tinjuan syariatnya itu. Itu praktek seperti ini tidak dikenal dalam sunnah Nabi SAW dan tidak diajarkan oleh para sahabat. Bahkan banyak ulama menilai praktek ini tidak benar. Kenapa dikatakan tidak benar? Teman-teman, menyelisihi hakikat zakat fitri itu terlihat dalam praktek seperti ini. Zakat fitri itu wajib bagi yang mampu. Yang gugur, yang tidak mampu, itu tidak, jika fakir berarti tidak gugur kewajibannya untuk mendatangkan zakat. Jika orang fakir dipaksa untuk mampu secara formal, dihutangi agar bisa mendatangkan zakat fitri, ini bertentangan dengan roh zakat itu sendiri. Roh zakat itu untuk apa? Zakat fitri itu untuk dibagikan kepada orang fakir. Sementara orang fakir kalau dipaksa mendatangkan zakat, dihutangi, itu bertentangan dengan roh zakat itu sendiri. Dan itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada contohnya dari zaman Nabi SAW dan zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Ini tidak ada satupun riwayat Nabi memberikan pinjaman kepada fakir miskin agar bisa mendatangkan zakat. Bahkan ashabus sufah, orang-orang yang tinggal di ashabus sufah itu yang tinggal di perataran masjid itu orang-orang miskin semua. Tidak ada kewajiban untuk membayar zakat. Tidak ada. Padahal zaman Nabi itu fakirnya banyak. Kalau ini baik, tentu sudah dikerjakan di zaman Nabi SAW. Yang ketiga, ulama itu menegaskan bahwa orang yang tidak mampu zakat itu kewajibannya gugur, seperti Imam Nawawi itu menegaskan bahwa yang tidak mampu zakat fitri maka kewajiban itu gugur dan dia masuk ke dalam kategori orang yang berhak menerima zakat fitri. Dan yang keempat, kesalahan keempat ini termasuk tahil. Tahil itu rekayasa dalam hal syariat. Dalam fikih itu diterangkan al-haylu fil ibadati mazmumah, merekayasa dalam hal ibadah itu termasuk perbuatan yang tercela, mengubah tujuan syariat, mengganti makna ibadah dengan formalitas. Jadi ini seperti zakat yang muter, orang yang tidak mampu zakat dipinjami zakat, kemudian nanti dia diberikan bagian lebih dari zakat itu biar bisa menyaur zakatnya. Ini muter, seolah-olah muter, dan syariat tidak menjelaskan seperti itu. Jadi harus hati-hati karena ini ada dampaknya, ini dampak negatif dari praktek membebani fakir seperti ini. Berarti menghilangkan rahmat dari syariat, menjadikan zakat ini hanya sebagai formalitas saja dan membuka pintu bid'ah secara sistematik. Ini harus hati-hati. Lalu kita lanjutkan. Juga ini saya sampaikan dulu kutipan ulama tentang orang yang tidak mampu membayar zakat, itu dari berbagai tinjauan dari berbagai ulama-ulama zaman dulu. Seperti dari kalangan Imam Syafi'iyah itu mengatakan, dari Imam Nawawi, qala Nawawi, "Man lam yajid fadlan an qawtiz yaumi wa lailatihi lam talzamhu al-fitrah." Siapa yang tidak memiliki kelebihan dari makanan hari itu dan malam itu, maka tidak wajib zakat fitrah. Itu dari Syafi'i. Kemudian dari Ibnu Qudamah berarti dari Hambali. Dari Hambali rahimahullah,
Beliau juga mengatakan, kalau Ibnu Qudamah rahimahullah, wa illam yajid fadlan an qautihi wa qauti iyalihi yaumal aid wa lailatihi fala fitrata alaih. Jika tidak ada memiliki kelebihan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya pada malam dan hari Idul Fitri, maka tidak ada kewajiban zakat fitrah di atasnya. Kemudian Ibnu Munzir rahimahullah, beliau juga mengatakan, ajma'u ala anna man la yajidu fadlan an qutihi annahu la fitratan alaih. Para ulama berijma sepakat bahwa siapapun dari kaum muslimin yang tidak memiliki kelebihan makanan, maka dia tidak wajib zakat di atasnya. Ini ijma, berarti sangat kuat. Termasuk Syekhul Islam mengatakan, Ibnu Taimiyah itu, man ajaza an zakatil fitri lam tajibu alaihi bittifaqil ulama. Siapapun yang tidak mampu zakat fitri, maka tidak wajib atasnya. Ini menurut kesepakatan ulama. Kemudian ulama-ulama kontemporer seperti Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan zakatul fitri innama tajibu alaman indahu fadlun an qutihi yaumal id. Zakat fitri itu hanya wajib bagi yang memiliki kelebihan makanan di hari id. Ini nukilan-nukilan dari Syafi'iyah, Hambali, ulama ijma ulama, Ibnu Taimiyah, ulama kontemporer. Jadi mereka sepakat kalau tidak mampu berarti tidak wajib mendatangkan zakat fitri. Ini untuk bantahan untuk teman-temannya dalam Islam Jamaah, jenengan yang mengelola zakat fitri itu harus hati-hati. Dibantah oleh ulama-ulama ini. Hikmah zakatil fitri, kemudian hikmah dari zakatil fitri. Selanjutnya, syariat zakatil fitri tathiran lis-sha'im mimma qad yaqa'a fihi minal lagwi warrafath wa inna'an lil fuqara'i wal masakin yaumal 'aid. Jadi zakat fitri itu disyariatkan sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa. Tathiran lis-sha'im, dari ucapan yang sia-sia, dari kekurangan-kekurangannya, serta untuk mencukupi kebutuhan orang fakir dan orang miskin di hari raya. Hadisnya dari Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-sha'im min al-laqwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, beliau mewajibkan zakat fitri itu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dan sebagai makanan bagi orang-orang fakir dan miskin, orang miskin, riwayat Abu Daud dan dihasankan oleh Al-Albani. Kemudian Imam Asy-Syaukani juga mengatakan, kalau Imam Asy-Syaukani rahimahullah, fiha maslahatani azimatani, yaitu tatahhirus shaim wasattu khullatil faqiri yaumil id, dalam Nailul Awtar. Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar rahimahullah mengatakan, di dalam ini ada dua maslahat besar, yaitu membersihkan puasa dan mencukupi kebutuhan orang miskin di hari atau pada hari raya. Jadi zakat fitri sebagai penyempurna puasa. Puasa kita itu tidak sempurna, pasti ada kekurangannya, lalai, lisan yang tergelincir, kurang khusyuk. Maka zakat fitri ini berfungsi sebagai pembersih. Hukumnya sama seperti sujud sahwi. Itu dalam sholat, itu menutup kekurangan sholat. Maka zakat fitri pun juga demikian, menutup kekurangan kita di saat puasa di bulan Ramadan ini. Kemudian memuliakan orang fakir di hari raya. Ini faedahnya nih. Islam tidak ingin ada orang lapar di hari raya, karena hari raya itu adalah hari kemenangan. Maka harus dirasakan oleh semuanya, semua kaum muslimin. Karena itu zakat fitri itu sebagai penggembira untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dari kaum muslimin. Nah, agar fakir itu bisa ikut berbahagia, ini adalah sebuah perhatian hikmah dari syariat ini. Awal Ramadan kita berpuasa, ya kan? Akhir Ramadan kita bersedekah. Seolah-olah Allah mengajari kita, bersihkan dirimu lalu bahagiakan orang lain. Nah, dalam awal Ramadan kita kan diajari oleh Allah untuk membersihkan diri, puasa, mencegah dari kemungkaran, kemudian lewat zakat fitri
itu membersihkan dosa-dosa kita yang kurang dari puasa itu. Dan zakat fitri itu untuk kebahagiaan untuk orang lain. Kemudian waqtu ikhraj zakatil fitri, waktu dikeluarkannya zakat fitri. Yabda'u waqtu ikhraj zakatil fitri bi ghurubi syamsi akhir yaumin min Ramadan wa yamtaddu ila qabli salatil Aid. Waktu mengeluarkan zakat fitri itu dimulai dari bingkuru bisyamsil, sejak terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, yaumin min Ramadan, sehari di bulan Ramadan, wa yamtaddu ila qabli salatil Aid, dan berakhir sebelum salat Id, wa yajuzu taqaddimuha bi yaumin aw yaumaini, dan boleh mendahulukan untuk mendatangkan zakat fitri itu 1 atau 2 hari sebelum sholat Id. Karena dari riwayat asar dari Umar ibn Khattab, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala wa kanu yu'tunaha qabla al-fitri bi yaumin aw yaumaini. Diriwayatkan Bukhari oleh bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan mereka para sahabat mendatangkan zakat fitri itu 1 atau 2 hari sebelum sholat Id. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian Imam An-Nawawi juga mengatakan, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, afdalu waqtiha qabla salatil Id wa yahrumu ta'khiruha anha bi ghairi uthrin. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan waktu terbaiknya untuk mendatangkan zakat fitri itu sebelum sholat Id, dan haram menundanya tanpa uzur. Menunda wa yahrumu ta'khiruha anha bi ghairi uzrin. Haram artinya didatangkan setelah selesai sholat Id, berarti hukumnya haram, enggak bisa, bukan dikatakan sebagai zakat fitri. Jadi awal wajibnya zakat fitri ini, mayoritas ulama mengatakan bahwa zakat fitri itu wajib setelah terbenamnya matahari malam Idul Fitri. Jadi besoknya itu Idul Fitri, sore harinya ketika maghrib itu ulama mengatakan ini adalah waktu yang wajib, yang bagus untuk mendatangkan zakat fitri, karena saat itu Ramadan sudah selesai, masuk malam Id, dan waktu yang paling utama, waktu utama. Jadi waktu utama itu sebelum setelah maghrib sampai menjelang subuh itu boleh mendatangkan zakat fitri, sebelum sholat Id. Dan inilah praktek dari para nabi dan sahabat radhiyallahu anhum, agar zakat itu langsung sampai kepada fakir miskin. Namun berdasarkan asar dari Abdullah bin Umar, mendatangkan zakat fitri itu boleh dipercepat, boleh 1 hari atau 2 hari sebelum sholat Idul Fitri. Ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat kaum muslimin yang membutuhkan, itu boleh. Namun haram ditunda setelah Id, tanpa uzur, karena ini berdosa dan tidak lagi disebut sebagai zakat fitri. Menunda, mampu, dia mempunyai kewajiban, dia orang kaya, orang yang mampu, tidak ada kendala sama sekali, tapi bermudah-mudahan menunda zakat fitri sampai setelah selesai sholat, berarti berdosa, menyia-nyiakan kewajibannya. Ini karena tidak lagi disebut sebagai zakat fitri. Sebagai dalam hadis, man addaha ba'da sholati fahiya sadaqun minas sadaqah, maka hukumnya sama seperti sedekah biasa saja. Jadi ringkasannya itu waktu boleh mendatangkan zakat fitri 1 atau 2 hari sebelum sholat Id. Kemudian wajibnya itu, yang wajib itu setelah maghrib matahari terbenam sampai waktu subuh, itu waktu wajib sebelum sholat Id. Sedangkan haramnya ketika didatangkan setelah sholat Id tanpa ada udzur. Kemudian kita waktu dalam Islam jamaah itu kan zakat fitri itu dibagi menjadi beberapa bagian, 40% untuk sabilillah, untuk keimaman, ya kan,
40% yang kemudian diberikan ke imam daerah, itu 10% diberikan imam daerah, dan 40% untuk amilnya, dan yang 20% untuk fakir miskin. Bayangkan, padahal Rasulullah mengatakan bahwa zakat fitri itu diberikan kepada fakir miskin semua, nggak ada amilnya di situ, diberikan kepada fakir miskin semua, tapi di sini dieksploitasi. 40% untuk amil, 40% untuk sabilillah, yaitu keimaman. Sekarang diberikan ke imam daerahnya, dan yang diberikan ke fakir miskin hanya 20%. Allah, ini ada praktek yang menyelisihi sunnah, karena berbeda zakat fitri dengan zakat mal, itu berbeda. Zakat mal itu ada amilnya yang memang bertugas selama 1 haul, itu ditugas untuk mengoreksi si fulan sudah nisab apa belum, dihitungkan zakatnya, maka dia dapat bagian karena dia bekerja. Sedangkan zakat fitri itu tidak demikian. Zakat mal itu ada 8 asnaf sesuai dengan surat At-Taubah 60. Namun untuk zakat fitri itu khusus diberikan untuk fakir miskin saja. Ini penjelasan mayoritas ulama sesuai dengan perkataan Abdullah bin Abbas, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri turfatul lis-shaim wa tu'matul masakin, diberikan untuk masakin, orang-orang miskin, orang-orang fakir miskin. Ini Nabi sudah jelas memberikan tujuannya, diberikan makan untuk orang-orang miskin, bukan untuk pemimpin, imam-imami, bukan untuk orang-orang yang kaya yang karena didapuk sebagai amil, itu tidak. Makanya Imam Malik rahimahullah, beliau berpendapat bahwa zakat fitri itu hanya khusus untuk fakir miskin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa zakat fitri itu takhasus fil fuqara wal masakin, dikhususkan untuk orang-orang fakir dari kaum muslimin dan orang-orang miskin. Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga mengatakan, beliau menegaskan tidak ada riwayat Nabi membagikan zakat fitri kepada 8 asnaf. Maka pembagian dalam Islam jamaah, keimaman sabilillah sekian persen, 40%, amal 40%, fakir miskin 20%, ini adalah pembagian yang batil. Tidak ada dalil pembagian seperti ini, tidak ada. Makanya kalau zaman Rasulullah dulu, dalam pembagian zakat fitri itu yang membagi adalah yang wajib itu. Boleh diberikan langsung kepada fakir miskin sebelum sholat id atau malam harinya, langsung boleh, tanpa didistribusikan kepada amil-amil. Meskipun boleh, ada ulama yang membolehkan, tapi yang lebih afdal diberikan langsung kepada fakir miskin, karena dia yang paling tahu di sekitarnya itu orang miskin itu di mana, itu yang paling tahu. Jadi mengurangi hak fakir miskin yang semula dapat penuh dari zakat fitrah hanya diberikan sebagian, maka ini justru terbalik dari tujuan syariat. La haula wala quwata illa billah. Nih teman-teman Islam jamaah, para tokoh, kalau jenengan dijadikan amil dalam pembagian zakat fitri, hati-hati. Untuk zakat fitri itu haknya orang-orang fakir dan miskin, bukan hak untuk keimaman, bukan hak untuk amil-amil yang untuk jenengan, itu tidak. Hati-hati. Miqdaru zakatul fitri, kira-kiranya zakat fitri, ukuran dari zakat fitri itu seperti apa? Miqdaru zakatul fitri sa'un min ta'amin min qalibi qatil balad. Jadi zakat fitri, kadar zakat fitri itu adalah 1 sa' makanan dari min ghalibi qatil balad, makanan pokok dari suatu negeri, karena tiap negeri itu makanan pokoknya berbeda. Sesuai dengan hadis an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nukhrijuha sa'an min ta'am, rawahu Bukhari wa Muslim. Bahwa Abi Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan kami mengeluarkan zakat fitri itu 1 sa' dari makanan. Qala Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, sa'un nabawi 4 amdadin, Fathul Bari. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa 1 sa' nabawi itu sama dengan 4 mud. 4 mud. Ini ukuran yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakat fitri itu bukan bebas nominalnya, tapi sudah ditentukan, yaitu 1 sa'. Berarti ini adalah ibadah tauqifiyah, tidak boleh diubah. Apa itu 1 sa'? 1 sa' itu adalah 4 mud. Menurut Abu
siapa tadi? Abu Sa'id Al-Khudri. 4 sok itu ada 1 mud. 1 mud itu adalah 2 telapak tangan orang dewasa. 1, 2, 3, 4. 4 mud. Jika dikonversikan ke modern sekarang ini, itu diperkirakan 2,5 sampai 3 kilogram tergantung makanannya itu. Kalau di beras itu 2,5 sampai 3 kilogram. Tergantung jenis makanan yang dikeluarkan setempat. Nah, makanan jenis makanan itu yang dikeluarkan sesuai dengan makanan pokok di negeri. Kalau di zaman Nabi itu makanan pokoknya adalah kurma, gandum, syair, kismis. Sedangkan di Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Jadi tidak mengapa diwujudkan beras karena sebagai makanan pokok. Juga zakat fitri itu tidak berdasarkan harga dinilai dengan uang, tapi makanan. Artinya bayar dengan uang itu menurut pendapat ulama tidak diperbolehkan. Karena tujuannya dalam zakat fitri itu memberi makan orang fakir miskin. Tidak ada keterangan memberikan uang kepada fakir miskin. Nanti misalkan berasnya itu dijual oleh fakir miskin yang mendapatkan bagian dari zakat fitri, terserah, itu hak dia. Yang penting haknya sudah diberikan, yaitu berupa bahan makanan. Kemudian yang menjadi permasalahan, terkadang ada teman-teman, ini termasuk pengalaman kita dalam Islam Jamaah, itu ada orang yang membayar uang, menitipkan uang kepada amil untuk dibelikan beras. Uang hanya sebagai wakalah, titipan. Amil harus benar-benar, harus amanah, harus benar-benar dibelikan beras. Karena yang disalurkan tetap makanan. Nah, ini yang keliru di dalam Islam Jamaah. Uang itu diterima oleh jamaah, tidak diberikan beras ke umum, tapi diberikan beras dari zakat yang terkumpul. Padahal itu belum dibagikan, belum haknya. Belum dibagikan, itu berarti masih haknya mustahik yang fakir miskin tadi. Padahal pendistribusian harus beras, memang bahan makanan pokok yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, bukan uangnya itu. Nah, ini kesalahan dalam Islam Jamaah, agar nanti nggak berat-berat amilnya membagikan beras, maka sebagian diberikan uang. Keimaman minta uang, amilnya juga minta uang. Jamaahnya cukup jamaahnya beras saja. Ini menyelisihi sunnah. Wallah, ini menyelisihi sunnah. Jadi sesuai dengan perintah Rasulullah dibagikan beras, ya kita bagikan beras, dan itu untuk kaum muslimin. Sedangkan amil itu hanya bagian dari zakat mal. Apakah sabillah seperti keimaman dapat? Tidak. Mereka tidak mendapatkan bagian zakat. Mereka masuk pada bagian mana? Masuk mustahik mana? Apalagi imam adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang naik Harley. La haula wala quwata illa billah. Yang sedekah orang yang makan semampunya, yang menerima sedekah justru orang yang kaya. Ini terbalik, ini wallahi terbalik. Maka harus hati-hati. Kemudian ahkamu yaumi Idul Fitri. Kita lanjutkan. Hukum-hukum yauma di hari Idul Fitri. Yushra'u lil muslimin fi yaumi Idul Fitri idharul farah al-masyru'. Jadi disyariatkan bagi kaum muslimin di hari raya Idul Fitri menampakkan kegembiraan. Kegembiraan itu harus ditampakkan. Ini kegembiraan yang diperbolehkan, yaitu wa syukrullah ta'ala ala tamami ni'matis syiyam, yaitu bersyukur kepada Allah. Ini sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas sempurnanya nikmat dari puasa. Kalau Allah Ta'ala walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah berfirman agar kalian menyempurnakan bilangan Ramadan dan mengagungkan Allah atas petunjuknya, dan agar kalian bersyukur. Jadi hari raya Idul Fitri itu adalah harinya syukur, bukan sekedar hari libur. Jadi hari syukur. Itu bukan sekedar tradisi mubeng lenggone handai taulan saudara kerabat, tapi itu adalah ibadah. Nama itu berasal dari aud, artinya berulang kembali. Hari ini adalah hari yang
syukur, hari takbir, hari kebahagiaan, kegembiraan yang disyariatkan Islam itu tidak melarang seseorang untuk gembira, itu tidak. Bahkan menganjurkan di hari Id untuk bergembira, tapi ada batasnya. Apa batasnya? Tidak boleh maksiat, tidak boleh tabarruj, tidak boleh ikhtilat. Tapi justru di hari raya Idul Id yang kita ketahui laki-laki dan perempuan senang-senang koncengan ke tempat-tempat wisata rame, hotel penuh, tabarruj, pamer perhiasan. Jadi kalau sholat tuh ibu-ibu ini pakai perhiasan yang termewah biar orang lain melihat, pakai baju yang termahal, ini berarti tabarruj. Kemudian ikhtilat, bercampur antara laki-laki dan perempuan, gabung laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang tidak sesuai dengan syariat. Gembira yang tidak terikat dengan syariat, maksudnya gembira yang ada unsur maksiatnya, ini dosa, maka harus hati-hati. Kemudian kita lanjutkan salatul Idul Fitri, salatnya Idul Fitri. Salatul Idul Fitri min syairil Islam al-zahirah wa qad hafadha 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara biha. Salat itu termasuk syiar Islam yang tampak, yang zahir, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa menjaga dan memerintahkannya untuk salat Idul Fitri. Berdasarkan asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala syahidtu aida ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla qabla al-khutbah. Rawahu Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas mengatakan bahwa aku pernah menghadiri salat Id bersama Nabi, bersama Rasulullah SAW, beliau salat sebelum khutbah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, salatul Id min a'zami sya'airil Islam, Majmu' Fatawa. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia mengatakan salat Id itu termasuk syiar Islam, syiar terbesar Islam dalam Islam, min a'zami sya'airil Islam. Jadi syiar Islam yang agung itu, sholat Id itu bukan sekedar sunnah biasa, tapi memang syiar besar dalam Islam, karena dilakukan secara berjamaah, kemudian dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh kaum muslimin. Ini adalah syiar persatuan, dijaga oleh Rasulullah SAW, dan Nabi tidak pernah meninggalkannya. Bahkan Nabi memerintahkan wanita untuk hadir, termasuk wanita yang haid, untuk hadir menyaksikan kebaikan. Ini menunjukkan bahwa agungnya sholat Id, sholat sebelum sholat Id yang dikerjakan oleh kaum muslimin. Bedanya dengan sholat Jumat, kalau sholat Id itu sholat dulu baru khutbah, sedangkan sholat Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Ini sunnah yang harus kita ketahui. Kemudian sunanu yaumil Id, sunnah-sunnah di hari Idul Fitri. Yustahabbu fi yaumi Idul Fitri umurun minha al-iktisal qabla khuruji ila shalah, lubsu ahsani siyab, al-aqlu qabla al-khuruji ila salatil Id, al-khuruj ila al-musalla, tahni'atu wa du'a lil muslimin. Itu ada sunah-sunahnya itu. Jadi disunahkan pada hari raya Idul Fitri beberapa perkara, di antaranya yang pertama yaitu mandi sebelum berangkat sholat, mandi. Yang kedua yaitu memakai pakaian yang terbaik yang dia miliki. Tidak perlu dengan pakaian baru kalau nggak mampu. Yang dianggap baik, yang dia miliki, yang terbaik. Kemudian yang ketiga, al-aqlu qabla al-khuruj ila salatul Id. Ini sunnahnya yang sering ditinggalkan. Makan sebelum berangkat sholat Id. Kemudian yang keempat yaitu al-khuruj ila al-musalla, keluar menuju tanah lapang yang digunakan untuk sholat. Kemudian yang kelima, at-tahniyah, memberikan ucapan selamat dan doa untuk kaum muslimin. Itu ada 5 sunnah yang kita kerjakan di hari raya. Qala al-Imam Ibnu Qayyim al-rahimahullah, kana min hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam idharul farhi fil aidaini. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan termasuk petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menampakkan kegembiraan pada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi ini kalau kita lihat mandi sebelum sholat Id, sebagaimana sahabat seperti Abdullah bin Umar,
radhiyallahu anhu beliau mandi sebelum berangkat sholat Id. Ini dianjurkan secara bersih, rapi, kemudian berkumpul dengan kaum muslimin. Hadisnya seperti itu. Kalau memakai pakaian terbaik, itu Nabi memiliki pakaian khusus untuk sholat Id. Bukan berarti harus baru, tapi yang terbaik yang dia miliki. Maka anak-anak kita ajari bukan harus membeli pakaian baru di hari raya, tapi cukup pakaian yang terbaik untuk mereka. Biar adat ini, adat selama ini kan kalau Idul Fitri itu harinya membeli pakaian baru, baju baru, apa-apa baru. Ini kita rubah. Nabi tidak menganjurkan untuk baju baru, tapi baju yang terbaik yang dimiliki. Kemudian makan sebelum sholat Idul Fitri itu berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha disunahkan makannya setelah sholat, menyembelih, merobohkan binatang korban. Sedangkan Idul Fitri disunahkan makan sebelum sholat. Biasanya boleh dengan korma atau minum, menandakan bahwa dia saat itu hari itu tidak sedang dalam keadaan puasa karena haram hukumnya. Kemudian keluar menuju tempat lapang untuk sholat. Ini sunnah dari Nabi, sholat itu di tanah lapang. Sholat itu di tanah lapang, bukan di masjid, agar syiar Islam itu tampak, kelihatan kaum muslimin bersatu, sholat di tanah lapang, kelihatan kekuatannya, dan saling mengucapkan selamat, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum, dan seterusnya. Ini termasuk syiar kita. Kemudian yang penutup, al-khatimah, penutup, wa ba'du. Fahadhi risalatun mukhtasaratun fi fikih syahri Ramadan. Ini adalah ringkasan risalah singkat tentang fikih bulan Ramadan. Qad jama'na fiha jumlatan min al-ahkam syar'iyyah al-muta'allaqati bihadha syahril azim. Yang di dalamnya dalam fikih ini kami kumpulkan sejumlah hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan bulan yang agung ini. Min bayani fadli wa thubuti wa dukhulihi wa ahkami syiyam min haitsul wujubi wa syuruti wal arkani wal mufsidati, thumma ma yata'allaqu bil udharil mubihati lil fitri wa ahkamil qada wal kafarah wa ma yushra'u fi syahri Ramadan min al a'mali salihah wa fadlil ashril awakhir wa lailatul qadar thumma zakatil fitri wa ahkami yaumil id. Di dalamnya ini berkaitan dengan bulan agung ini, di dalamnya mulai masuk keutamaannya bulan puasa, penetapan masuknya bulan puasa, hukum-hukum puasa dari sisi kewajiban, sisi syariat rukun, dan yang merusaknya, pembatalnya, al-mufsidat. Kemudian juga pembahasan tentang uzur yang diperbolehkan untuk berbuka, juga hukum tentang qadha dan kafarah, dan amal-amal yang disyariatkan di bulan Ramadan. Juga membahas tentang keutamaan 10 malam yang akhir, wa fadlil ashril awakhir wa lailatul qadr, 10 malam yang terakhir dan lailatul qadr. Lalu dengan dijelaskan pula zakat fitri dan hukum-hukum, diakhiri dengan hukum-hukum hari raya. Wa qad harasna fi hadhihi risalati 'alal ihtisar yang ghairil mukhil, dan kami berusaha dalam risalah ini untuk ringkas, namun tidak mengurangi makna. Jadi risalah ini kita buat memang ringkas, tapi memang tidak mengurangi makna. Wa tahril muqaruna bidalil, tetap dengan pembahasan yang disertai dengan dalil-dalil, ma'idhimati ala nususil kitabi was sunnah, juga bersandarkan pada nas-nas Alkitab, Al-Quran dan Sunnah. Wa nuqulil a'immati ahli sunnah wal jamaah, juga kami nukilkan perkataan-perkataan dari imam ahli sunnah wal jamaah. Raja'an takuna nafi'atan li talibil ilmi, kami berharap ini bisa bermanfaat bagi talib-talib, orang yang mencari ilmu, benar-benar mencari ilmu. Wa tadhkiratan lil 'amatil muslimin, dan menjadi pengingat juga bagi kaum muslimin. Wa nas'alullah ta'ala ayyaj'ala hadzal 'amal khalisan li wajhil karim. Kami memohon kepada Allah agar menjadikan amal ini ikhlas, benar-benar ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari wajah Allah yang maha mulia. Wa ayyan fa'a bihi katibahu wa qari'ah, dan kami juga berharap bahwa kitab ini, risalah ini bisa bermanfaat untuk penulisnya, untuk yang membantu saya di sini, Mas
Fatur ini yang merapikan tulisan saya ini, kemudian bisa bermanfaat untuk para pembacanya. Barangkali nanti ada teman-teman yang menyampaikan ke yang lain, itu semoga bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Wa iya taqabbalahu minna wa minal muslimin as-siyam wal qiyam wasairil a'mal, dan semoga Allah mempertemukan, semoga Allah menerima kita dari kita, puasa, qiyam kita, seluruh amal kita, dan semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun-tahun mendatang. Wa ayyab yuballighana Ramadan aqwaman, dan semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk bertemu di Ramadan yang mendatang. Adidatan wa azimanatan madidatan wa nahnu fi afiyata wa imanin wa ta'ah. Dan semoga kita bertemu dalam keimanan, kesehatan, dan ketaatan. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Salah demikian yang bisa kami sampaikan untuk risalah Ramadan sudah selesai. Untuk berikutnya insya Allah kita akan membuat risalah-risalah mungkin berkaitan dengan tema apa gitu. Kemudian Allah memberikan manfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.